Hai, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya sudah meneliti sejenak sebelum membuka bacaan ini tadi dan melihat derajatnya matahari ada di 10 derajat dan walaupun Venus ada di 12 derajat itu sebenarnya masih dekat. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang ini yang lebih detail, garis ini banyak. Somehow banyak yang berwarna biru dan hijau. Dan kalau kita lihat dari garis yang putus-putus ini ada satu yang namanya iot yang mengarah kepada Venus dengan kaki yang ada di Saturnus dan Chiron. Jadi kalau ceritanya iotnya aja, saya belum ngomongin bulan, hanya cerita iotnya aja. Itu mengatakan bahwa kalau memang kita harus melakukan sesuatu dan itu kita juga dalam kondisi yang tidak biasa, kita harus mengembalikan semua menjadi lebih baik lagi. Dan keharusan tidak selalu menjadi jawaban atas kesembuhan kita gitu ya, karena ada yang spesifik di sini. Maka lakukan semua yang membuat kita merasa dihargai. Jadi ini bukan masalah fisik, tapi yang penting adalah kalau keharusan itu membuat kita menjadi lebih kecil daripada diri kita, kalau healing itu dikalahkan hanya karena ada norma yang membuat kita menjadi kecil, tidak berdaya, dan kita kembali pada situasi yang kita tidak pantas penghargaannya, don't do that. Karena pada saat ini yang paling penting adalah kita mencintai diri kita sendiri, kita menghargai diri kita sendiri, kita tahu caranya menyayangi diri kita, dan itu adalah informasi kepada dunia tentang bagaimana caranya mencintai diri kita. Dan kalau mereka gagal mencintai diri kita sebagaimana kita butuhkan sebagai makhluk yang punya harkat dan martabat, they don't deserve your love. Simply like that. They don't deserve your love. Itu utamanya. Jadi apapun masalahnya hari ini, yang jelas kalau bulan sedang conjunction dengan Uranus, berarti memang perubahan itu besar sekali, dan perubahan yang besar karena ini ada di Taurus kan, artinya memang sesuatu yang biasanya nggak mungkin diubah, but somehow ini berubah. Jadi kita mau memaksakan bahwa berubah kalau mereka masih memperlakukan kita tidak sepantasnya. Why gitu ya, kenapa kita harus berada di posisi ini terus? Jadi kayak itu yang keluar dari informasi pada saat ini. Dan karena kita ngomongin Taurus ya, Taurusnya artinya di mana letaknya bulan berada, dan Taurus itu kan pengaturnya adalah Venus, maka memang jawabannya semua ada di Venus tadi. Buat konsep tentang harkat dan martabat yang harus kita junjung tinggi, dan itu kita nggak sedang ngomongin orang lain, kita sedang ngomongin sendiri. Dan karena dia ada di Virgo, jelas ini kita perlu restore, kembalikan itu. Dan kemudian karena Chiron juga, tadi Chiron adalah menjadi bagian dari iot tersebut, maka itu yang terpenting. Apapun aturan yang di luar, mereka bisa mengatakan semua aturan. Apakah aturan itu menghargai diri kita sebagai manusia? Belum tentu. Bagaimana supaya mereka mengerti caranya menghargai kita sebagai manusia? Kita dulu nomor satu memperlakukan kita dengan caranya kita yang menghargai kita, dan biarkan mereka belajar tentang caranya menghargai diri kita, diri kita sebagai manusia, orang. Ini saya merasa nuansanya deep banget, dan ini ada luka yang mendalam karena merasa tidak sepenuhnya diperlakukan dengan sepantasnya. Dan ini yang keluar adalah Laila, dan ini juga 347, berarti 7 adalah tentang mencoba mengambil yang terbaik buat kita. Put aside your clever schemes all over, be mindless, become mad, dive into the heart of the flame, become fearless, be like a moth.
Turn away from the self and tear down the house, then come and dwell in the house of love. Ya, jadi kan aturan Saturnusnya itu tadi. Saturnus itu mencoba contain kita dalam satu situasi. Kamu posisinya di situ. Kamu misalnya ngomong, kamu sebagai anak kamu nggak punya hak ngomong. Kamu sebagai istri kamu harus nurut. Bukannya saya sedang manas-manasin atau itu enggak, bukan itu. Tapi ini yang keluar dari sini, tear down the house. Then come and dwell in house of love. Kalau kita ngomong dalam bahasa cinta, bahkan kalimat seperti itu pun tidak keluar kepada anak kita. Hei, apa yang kau rasakan sayangku? Kenapa? Kamu butuh apa? Bukan bicara tentang, hei kamu anak, kamu ngerti apa? Anak kecil baru lahir kemarin. Itu bukan bahasa cinta. Itu yang sedang di tear down. Yang kita hancurkan adalah bahasa yang benar-benar mengangkat harkat sebagai manusia, dan anak kecil itu pun adalah harkat yang harus kita sangat sayangi, kita perhatikan bagaimana dia akan tumbuh dan kembang menjadi seorang yang mampu menghargai diri sendiri. Kalau kita sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan dia menghargai dirinya sendiri. Dan kita yang sudah menjadi dewasa sudah terlanjur belajar bahwa penghargaan itu hanya bisa datang kalau orang lain mengatakan iya, itu boleh dihargai, dan kita baru menghargai diri kita sesuai dengan pengharapan mereka. Itu kan kita sendiri yang harus tear down, yang harus kembalikan konsepnya. Bukan begitu caranya. Itu bukan bahasa cinta. Clean your chest from a hostility, ya. Jadi kita harus bersihkan semua hati kita dari kemarahan, keinginan untuk mengatur. Wash it 7 times. Dan kita tahu bahwa itu tidak mudah. Artinya untuk bisa menghancurkan itu aja kita harus mencuci sampai 7 kali. Bayangkan kalau noda di baju yang kita harus sampai 7 kali puteran baru bisa lepas, dan itu juga kadang-kadang masih kembali lagi warnanya kalau di tempat cahaya misalnya. Betapa sukarnya memisahkan antara cinta, katanya cinta, tapi perlakuannya adalah sama sekali bukan cinta. Then fill it with the wine of love. Be a chalice for love, be a chalice. Jadi kita menjadi tempat untuk cinta itu sendiri. How? Kita menghargai harkat dan martabat manusia dan memperlakukan dengan penuh cinta. You must be all love to be worthy of the beloved. Ya, kalau kita ingin dicintai oleh yang maha mencintai, ya kita juga harus terdiri dari cinta. When going to the gathering of drunks, be drunk, become a drunk. Your thoughts takes a course dragging you in its wake. Move beyond thought. Let your heart lead. Be a leader. When the grace of love is revealed, be a mirror to reflect it. When the beloved's hair is loosened, brush it like a comb. Be a comb. Jadi, kalau anak kita itu membutuhkan cinta dalam bentuk tertentu, kita tidak harus memaksakan. Anak baru boleh dicintai kalau dia nilainya 10. Itu kan salah satu yang memberi dalam bentuk logika. Kita tidak berpikir, kita tidak mengikut sertakan logika. Dia baik, enggak, bagaimanapun dia anak kita, dan tugas kita adalah mencintai, and that's it. Kita menjadi kalis, kita menjadi sumber tempat wadah cinta tersebut buat seseorang. Dan nanti perlakuan kita pada seseorang dengan memberikan cinta tanpa syarat itu akan kembali kepada kita lagi dalam bentuk cinta yang besar. Saya yakin itu makna dari bacaan Rumi kali ini. Tadi ini adalah kembali lagi mengingatkan tentang perubahan dan bagaimana kita berfokus pada harkat dan martabat pada diri kita, dan mengajarkan orang bagaimana menghargai diri kita. Iya, dan ini gambar coffin-nya itu sebelah kanan adalah bulan ketika ketemu dengan Uranus, dan Venusnya kita bisa gambarkan seperti bunga yang cantik ini. Karena Venus itu kan tentang keindahan, tentang cinta, tentang romantika dan lain sebagainya. Tapi memang kemarin itu gambarnya tikus. Sungguh kita tidak diperlakukan sebagaimana seharusnya kita yang bunga lili ini, dan ini harus berubah somehow, one way or another, dan itu adalah perjuangannya kita sebagai pribadi.
Oke, saya ambil nih sampai lari sendiri. Ini tentang keseimbangan yang moderation. Iya, saya pikir itulah cinta. Adalah tentang kita merasa balance karena kita mendapatkan cinta. Anyway, kita langsung ke tarotnya. 4 kartu. Balance, justice di kanan, the moon. Protective, nurturing, resourceful, abundance, down to earth, fertile. Ini Venus ya. Ini kan ada Venusnya bukan di sini, di Empress ya. Tapi yang jelas memang kita memproteksi diri kita dari sikap yang tidak menghargai kita. Challenge-nya adalah family problem, separation, selfish, emotional lack. Ya, mungkin ini ada di dalam keluarga, orang-orang terdekat kita yang memperlakukan kita dengan tidak semestinya. Dan ini adalah sarannya. Shadow Chef, confusion, dreams, intuition. Intuisinya adalah, ini kalau penggambarannya, ini adalah saatnya ya. Jadi, gambar, apa ini namanya? Ini kan kemarahan kita itu kita munculkan karena itu asalnya dari emosi. Intuisi kita mengatakan bahwa ini saatnya kita melolong. Gambar anjing sama wolfnya itu sebenarnya cerita itu. Dan bulan adalah saat ketika ada ini yang kuning-kuning di antara ini adalah sebenarnya divine. Dia feather ya. Kayak kita diingatkan, just say it dengan logika kita, dengan perasaan kita, apapun. Karena ini ketika emosi kita yang terdalam, kemarahan kita, rasa sakit hati kita, perasaan bahwa kita tidak diperlakukan adil, itu gambar Scorpio-nya naik ke atas adalah memberitahu bahwa ini adalah kita perlu mendapatkan keseimbangan. Kayaknya sih dari penggambaran ini jelas bahwa kita sebenarnya kalau kita mengatakan itu bukan karena kita ingin sok tahu muncul sebagai seseorang yang dominan, enggak, kita hanya mengambil apa yang membuat kita menjadi seimbang. Dan ini adalah situasi rumah, sehingga sepantasnya kita berada di rumah dan diperlakukan dengan baik, sesuai dengan seberharganya kita. Spirit speaks to you in many ways if you are open to the messages. You are never alone, you are always loved. Ini juga kemarin kayaknya keluar ya, walaupun ceritanya agak beda, tapi ini kayak kita merasa harus berjuang menghadapi seorang yang biasanya menguasai kita dan biasanya kita telan semua perlakuan yang tidak adil itu. Somehow hari ini kayak kita diberi kekuatan untuk mengatakannya supaya kita memperoleh keadilan atau penghargaan atau ya mendapatkan perlakuan dengan harkat yang tinggi. Dan kalau kita merasa tidak, karena memang tekanan di rumah adalah tekanan yang paling berat dialami oleh seseorang. Kalau tekanan itu, karena tekanan itu yang membuat kita bagaimana kita sekarang dari rumah, dan itu adalah hal yang sangat kayaknya impossible untuk dilawan ya kalau itu terjadi. Dan oleh sebab itu ada perasaan kita kecil dan tidak mampu. Nah, pesan ini kembali mengatakan bahwa dirimu tidak sendiri, dan kalau memang harus memperjuangkan sesuatu, you are never alone, you are always loved. It's so deep. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.